Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi kembali menjadi perhatian publik mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax dan Pertamax Green naik signifikan, menyusul melonjaknya harga minyak dunia akibat memanasnya situasi geopolitik global. Kondisi tersebut diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sejumlah SPBU, kenaikan harga Pertamax menjadi perbincangan para pengguna kendaraan. Pertamax yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter, kini menjadi Rp16.250. Sementara Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan harga tersebut terjadi saat pasar energi dunia mengalami tekanan, ketegangan di kawasan Timur Tengah, dan memanasnya Selat Hormuz, jalur penting distribusi minyak dunia, memicu lonjakan harga minyak mentah hingga mendekati $100 Amerika Serikat per barel. Meski hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran akan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu aspek yang paling sering disorot karena berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 12 DPR RI Sartono menilai, kebijakan penyesuaian harga BBM dapat dipahami dalam kondisi pasar saat ini. Namun, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat meringankan beban masyarakat dan menahan laju inflasi. Ya, satu sisi kebijakan ini kan dipahami karena pasar ya begitu. Tapi juga satu sisi juga diantisipasi oleh pemerintah untuk kedepannya supaya juga tingkat inflasi ya ini juga harus dipikirkan ya. Tentu ini juga salah satu cara juga supaya mungkin APBN kita tidak jebol juga. Tapi juga kebijakan itu pasti ada implikasi lainnya. Di sisi lain, DPR RI mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan, distribusi bahan pokok selama ini masih didominasi oleh angkutan logistik yang menggunakan solar bersubsidi. Pemerintah juga disebut tetap mempertahankan harga Pertalite dan solar bersubsidi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pertama, kalau terkait dengan bahan pokok akan naik, gara-gara Pertamax naik, itu menurut saya tidak ada korelasi. Ingat, yang namanya logistik untuk barang-barang sembako juga didasari dengan harga masih solar. Karena truk itu kan menggunakan solar untuk pengangkutan logistik dan sebagainya. Dan sudah ada komitmen bahwa truk-truk untuk angkutan logistik dan yang lainnya itu dapat menggunakan BBM solar yang subsidi. Dan saya juga memiliki satu keyakinan bahwa sebetulnya Pertamax juga ini harga temporary sementara. Potensi perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi menjadi tantangan tersendiri. Anggota Komisi 12 DPR RI, Junaidi Auli mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi Pertalite dan solar agar tetap tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Tetapi saya ingin tekankan masalah pengawasan. Jadi justru harga yang misalnya subsidi yang tidak naik, solar maupun Pertalite itu tidak naik yang subsidi. Tapi sampai sejauh mana distribusinya benar-benar tepat sasaran atau enggak, itu yang jadi persoalan. Nah, oleh karenanya kita minta dari Pertamina untuk mengawasi distribusi itu supaya yang subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Kenaikan harga BBM non-subsidi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dinamika global terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan energi nasional. Tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi daya beli rakyat.